Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan Piala Dunia tahun 2026 dari grup C antara Brazil versus Maroko yang akan dimainkan besok subuh hari Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa sudah ada beberapa pertandingan yang telah dimainkan di Piala Dunia tahun ini. Dan kalau bagi saya, tidak ada kejutan yang berarti meskipun kalau yang kita perhatikan di media sosial banyak sekali yang membahas dan juga diskusi tentang kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan di pertandingan pembuka, kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceska, dan juga kemenangan telak Amerika Serikat tadi pagi ya atas Paraguay. Tapi kalau bagi saya, yaitu pertandingan-pertandingan yang memang layak dimenangkan oleh tiga tim tersebut. Meksiko sebagai tuan rumah berhadapan dengan tim Afrika Selatan yang kalau menurut saya secara peta kekuatan jauhlah di bawah Meksiko. Dan terbuktilah Meksiko bermain jauh lebih baik ya, bahkan Afrika Selatan sulit untuk menciptakan peluang. Kemudian Korea Selatan yang tertinggal, tapi saya sudah feeling dari awal kemungkinan juga itu pertandingan akan berakhir imbang. Ternyata Korea Selatan bisa menang dengan permainan mereka yang agresif dan juga bermain menyerang ya. Mereka tidak menunggu di belakang, tapi mereka berani menyerang dari Republik Ceska. Seperti yang kita ketahui, sudah lama ya absen dari Piala Dunia, dan kalau saya lihat Republik Ceska itu para pemainnya bermain seperti robot, agak kaku. Tapi beda dengan para pemain Korea Selatan yang bermain lebih fleksibel dan mereka bisa meraih kemenangan yang penting di grup mereka. Dan Amerika Serikat tadi pagi menang telak kan atas Paraguay. Saya sudah feeling Amerika pasti menang di pertandingan mereka karena tim ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun banyak yang kritik Pochettino ya, tapi saya pikir Pochettino bisalah menyatukan para pemain dari Amerika Serikat dan mereka bermain terbuka. Dan tentu kita tahu star playernya adalah Balogun ya, yang mencetak 2 gol dan juga 1 gol yang indah dia cetak. Jadi kalau bagi saya memang belum adalah kejutan yang berarti. Mungkin bagi teman-teman ada kejutan dari beberapa pertandingan, ya itu tentu adalah persepsi kalian masing-masing. Tapi yang menarik nih sekarang untuk kita diskusi teman-teman, atau yang kita bahas ya tentunya, adalah pertandingan yang akan dimainkan besok subuh antara Brazil, salah satu favorit untuk menjadi juara untuk Piala Dunia kali ini. Dan setiap Piala Dunia tuh Brazil pastilah menjadi favorit, berhadapan dengan Maroko yang di Piala Dunia sebelumnya itu lolos sampai babak semifinal. Dan kita tahu Maroko pada saat itu membuat kejutan. Dan untuk Piala Dunia kali ini ya tentulah Maroko adalah tim yang lebih matang ya. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka punya banyak pemain muda. Sekarang kita tahu mereka sudah berkembang pesat. Bahkan ada beberapa pemain baru yang sudah masuk ke dalam skuad. Seperti Brahim Diaz yang salah satu pemain keturunan mereka yang sekarang sudah menjadi bagian dari skuad yang miss penalti itu kan di final Piala Afrika. Tapi ternyata gelar Piala Afrika diberikan kepada Maroko karena Senegal dianggap melanggar ya fair play atau juga kode etik pada saat mereka WO atau walk out di pertandingan tersebut untuk beberapa menit. Padahal kita tahu secara permainan ya Senegal yang meraih kemenangan, tapi ya memang jika ada tim yang memang tidak disiplin atau melanggar kode etik, ya saya pikir memang perlu ada keputusan yang tegas. Tapi di pertandingan tersebut juga Maroko bermain baik. Dan tentu untuk pertandingan besok subuh ya ini akan terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara kedua tim. Dan sekarang ini teman-teman, kalau menurut saya Maroko udah gak bisa dianggap sebagai underdog. Dan kalaupun Maroko bisa melaju lagi mungkin sampai semifinal, ya saya pikir itu gak bisa kita sebut sebagai kejutan. Udah gak bisa, ini tim sekarang sudah berkembang pesat. Dan mereka punya pemain-pemain yang bermain di klub-klub besar Eropa ya. Apalagi Hakimi tuh, kita tahu yang baru saja membawa timnya kan PSG menjadi juara dari Liga Champions, bahkan back to back Liga Champions. Jadi mereka ini udah tim yang matang. Tapi sebaliknya di Brazil kan mereka dilatih oleh pelatih asing asal Italia pula, Carlo Ancelotti, yang kita tahu sebelumnya sudah sukses luar biasa lah di level klub. Dan memang tidak mudah ya untuk melatih tim nasional manapun tuh gak gampang. Tapi Don Carlo bisa membuktikan bahwa dia mampu menyatukan para pemain Brazil, karena memang Don Carlo ini, kalau yang saya riset ya tentang Don Carlo, memang dia sebetulnya tidak banyak membahas tentang taktik permainan kepada para pemain di mana dia melatih. Ini yang saya riset. Jadi dia lebih sering menjelaskan kepada para pemain tugas atau peran mereka masing-masing di atas lapangan. Dan pentingnya untuk bermain secara kolektif. Ya artinya bermain sebagai satu unit, bukan cuma untuk menyerang, tapi bagaimana caranya mereka bisa bertahan secara baik mulai dari lini tengah.
Jadi jika teman-teman perhatikan tim-tim yang sebelumnya Carlo Ancelotti itu melatih di level klub, ya teman-teman bisa riset juga, lini tengah klub-klub tersebut tuh kuat. Bukan saja dari segi pressing, tapi juga dari segi kreativitas untuk membagi bola secara cepat ke depan. Artinya yang diandalkan adalah sistem transisi dari klub-klub yang sebelumnya dilatih oleh Carlo Ancelotti. Dan kita tahu dia sukses luar biasa di level klub. Tapi sekarang kan ketika dia melatih Brazil, kita tahu ekspektasinya juga tinggi dari fans Brazil yang ingin kali ini Brazil bisa sukses, karena sebelumnya di Piala Dunia tahun 2022 secara mengejutkan mereka tersingkir melawan Kroasia melalui adu penalti yang saya juga gak nyangka, padahal Brazil lagi bermain baik di Piala Dunia lalu. Tapi ya itulah sepak bola ya, biasa kejutan terjadi. Dan yang mengejutkan dari Brazil kali ini bahwa Carlo Ancelotti kembali memanggil Neymar yang sebelumnya saya pikir tidak akan menjadi bagian dari skuad. Tapi yang saya dapat informasi dari kawan saya yang merupakan jurnalis di Eropa, bahwa Don Carlo memanggil Neymar untuk lebih memberikan motivasi kepada para pemain Brazil. Jadi Neymar ini adalah faktor non-teknis di skuad Brazil, dan kemungkinan besar mau dia fit pun, dia tidak akan memulai pertandingan bagi Brazil, tidak akan menjadi starter. Tapi ternyata kan dia cedera ya sebelum dia berangkat ke Piala Dunia. Jadi ya dia tidak akan start juga nih pertandingan lawan Maroko besok. Tapi kalaupun dia fit, dia akan berada di bangku cadangan. Dan jika diperlukan, baru dia akan dimainkan mungkin beberapa menit. Tapi dia diperlukan untuk bisa memberikan motivasi dan juga tentunya membantu Carlo Ancelotti di locker room. Karena para pemain Brazil yang sekarang berada di dalam skuad itu memang mengidolai Neymar dan mereka respect ke Neymar. Walaupun kita tahulah bahwa Neymar juga punya beberapa kesulitan ya untuk bisa bermain di atas lapangan dengan cedera yang banyak dia hadapilah di karir dia. Tapi memang mereka semuanya suka dengan Neymar, dan dengan adanya Neymar ini tentu akan menambah kepercayaan diri dari para pemain Brazil. Tapi kan lawannya adalah Maroko ya, dan memang pelatihnya sudah berbeda. Tapi saya melihat cara Maroko bermain ini, mereka sebelumnya di Piala Dunia tahun 2022 itu memang mainnya defensif. Tapi sekarang nih kalau saya lihat, ya memang sih berhati-hati, tapi nggak pragmatis lagi loh teman-teman. Mungkin dengan bertambahnya jam terbang dari para pemain mereka, yang kita tahu mayoritas bermain di Eropa dan ada begitu banyak pemain keturunan mereka ya yang bermain di skuad Maroko. Tapi ini adalah tim yang kuat, baik secara defensif dan juga menyerang, yang mereka mengandalkan penyerangan dari kedua sektor sayap. Jadi Maroko ini adalah tim yang banyak mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap, menempatkan pemain-pemain yang punya etos kerja yang tinggi di tengah. Nah ini sedikit berbeda dengan Brazil yang punya fleksibilitas dalam menyerang. Apalagi dengan adanya Don Carlo, ya asumsi saya akan lebih banyak fast break yang mereka andalkan untuk bisa membuka pertahanan dari Maroko. Dan bisa juga Brazil akan bermain dengan tempo yang lamban atau sedang. Apalagi ini adalah pertandingan pertama. Dan memang kita tahu di skuad Brazil ini ya dipenuhi oleh pemain-pemain yang bagus lah ya, secara individu. Tapi kan diperlukan pelatih seperti Don Carlo untuk menyatukan mereka secara unit. Dan sejak dilatih oleh Don Carlo, bukan berarti Brazil gak pernah kalah. Pernah juga kalah di pertandingan persahabatan. Pernah juga kalah di kualifikasi. Tapi mereka menjadi tim yang lebih stabil lagi ya, dalam menyerang dan juga bertahan. Untuk melawan Maroko ini, kalau asumsi saya, Carlo Ancelotti akan memilih pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain intinya seperti Alisson, Marquinhos, Gabriel ya. Kemudian Alexandro, kemudian Guimarães, Casemiro, tentu Casemiro masih bagus permainannya di MU, Danilo, Rafinha tentunya, Paqueta mungkin, atau Vinicius Junior, dan Cunha dipanggil juga. Tapi dari Maroko, nah ini yang saya ingin melihat striker mereka sih, Saibari ini striker yang bagus ya, yang bermain di PSV Eindhoven ya. Nah ini pemain yang bagus loh, dan dia juga ya lumayan banyak lah, sudah mencetak gol bagi Maroko. Dan ada juga tentu kita tahu di sini Brahim Diaz, ada juga Baudi, kemudian ada juga Diop, ya ada juga Hakimi, ada juga Bono. Nah memang kalau saya melihat bahwa Maroko dan juga Brazil punya materi pemain yang merata. Bahkan ya kalau di Brazil saya nggak melihat ada superstar sih di tim ini. Memang Vinicius Junior adalah pemain bintang, tapi saya nggak menganggap Vinicius Junior itu superstar. Dan yang bisa mengontrol Vinicius Junior ya memang hanya Carlo Ancelotti. Jadi saya pikir Brazil ini punya banyak pilihan dalam menyerang. Tentu ada Rafinha dan Vinicius, tapi Casemiro dan juga Guimarães. Ini dua pemain yang akan diandalkan untuk tiba-tiba muncul bersama juga dengan Paqueta. Jadi kalau asumsi saya teman-teman, pertandingan besok pagi akan berjalan sengit. Dan memang ini grup yang sebetulnya tidak terlalu berat ya bagi Brazil dan juga Maroko. Karena dua tim lain yang berada di grup C itu adalah Haiti dan Skotlandia. Tapi saya yakin untuk pertandingan perdana ini mereka akan coba untuk meraih kemenangan.
Apalagi Brazil, mereka adalah tim favorit dan biasanya Brazil itu kan kalau bermain di luar Eropa itu biasa perform, kecuali di sebelumnya itu ya. Di Qatar dan kemudian juga di 86 ya, ketika di Meksiko juga mereka memang tidak bisa melaju jauh. Tapi biasanya kalau bermain di luar Eropa itu mereka bisa perform dan mereka biasanya bisa menjadi juara. Jadi saya pikir dengan tim Brazil yang sebelumnya gagal melawan Qatar, tentu mereka akan menunjukkan performa terbaik mereka mulai dari pertandingan pertama, dan sudah pasti fans dari Brazil akan lebih banyak berada di dalam stadion. Tapi Maroko juga saya yakin akan coba untuk membuat kejutan. Kalau feeling saya teman-teman, selain juga pertandingan ini akan berjalan sengit dan juga tentunya ketat dengan tempo yang mungkin tidak terlalu tinggi karena ini adalah pertandingan pertama, tapi feeling saya jika ada tim yang menang, maka tim tersebut akan menang dengan skor tipis. Jika saja ini pertandingan terjadi pada Piala Dunia tahun 2022 lalu, maka saya akan mengunggulkan Brazil karena pada saat itu Maroko masih underdog. Tapi dengan Maroko sekarang, kalau menurut saya menjadi salah satu tim kuda hitam yang layak diperhitungkan, bisa juga mereka mencuri 1 poin. Jadi saya memberikan persentase untuk pertandingan besok pagi adalah 50-50, walaupun memang kalau di atas kertas Brazil ini lebih unggul, tapi secara permainan Maroko juga gak bisa diremehkan. Jadi feeling saya kalau ada tim yang menang, itu pun dengan skor tipis, dan bukan tidak mungkin pertandingan akan berakhir dengan imbang, tapi feeling saya akan ada pemenang nih dari pertandingan besok pagi. Dan tentu saya sudah tidak sabar lagi menanti permainan samba dari Brazil dengan permainan agresif dari Maroko yang membuat mereka lolos sampai ke babak semifinal tahun 2022 lalu. Dan tentunya saya juga nanti akan kembali untuk memberikan review dari pertandingan yang akan dimainkan besok pagi. Ini pertandingan akan berjalan seru teman-teman, dan ya saya pikir walaupun ini akan berjalan sengit, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ya ini pertandingan akan dipenuhi oleh banyak peluang, karena first match ya biasa para pemain juga belum tentu akan bermain tenang, bisa juga ada kesalahan yang memberikan kesempatan kepada para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan peluang, mungkin juga gol. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tinggal kita tunggu juga nanti apakah Don Carlo yang sukses di level klub juga bisa sukses di Brazil dengan harapan yang begitu tinggi dari fans Brazil. Dan Maroko dengan pelatih baru mereka, kalau nggak salah nih pelatih baru ini cukup unik juga nih ya. Saya lupa namanya. Dulu kan pelatihnya kan mirip saya tuh. Nah, Mohamed Kouabi, ini juga pelatih yang bagus nih. Pelatih yang sebelumnya melatih Maroko U20 ya. Jadi kita tunggu teman-teman. Saya yakin pertandingan berjalan sengit, tapi tentu seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.